Oke, kali ini kita akan membahas metode integral Simpson, baik secara teori maupun prakteknya. Jadi prakteknya nanti menggunakan pemrograman Python ya. Metode integral Simpson merupakan pengembangan metode integral trapezoida dengan dua trapesium sebagai pembagi. Dua buah trapesium tersebut dilengkapi dengan pembobot berat di titik tengahnya. Dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Bisa dilihat di gambar, jadi seperti ada dua buah trapesium di sini, ada satu dan ada dua buah trapesium ya. Di sini ada pembobot tengahnya. Nah, jika menggunakan trapesium, rumus trapesium, maka luas bangunannya menjadi ini trapesium pertama ya, ini trapesium yang kedua. Maka jika dijumlahkan menjadi H per 2 Fi-1 plus 2Fi plus Fi plus 1. Pemakaian aturan Simpson di mana bobot Fi sebagai titik tengah dikalikan dengan 2 untuk menghitung luas bangunan di atas dapat ditulis. Jadi dari sini kita bisa mengubah juga dalam bentuk seperti ini ya, H-3 Fi min 1 plus 2Fi, kemudian H-3 2Fi plus Fi plus 1 ya. Maka bisa didapatkan H per 3 Fi min 1 plus 4 Fi plus 2 plus I. Jadi ini dua kali, jadi ini dibuat dua kali ya, dibuat dua kali. Maka bisa nanti kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas daerah yang dibatasi fungsi E sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ada batas bawahnya A, batas atasnya B. Maka bisa dihitung ya. Misalkan untuk yang pertama di awal ya, F0 kemudian plus 2 F1, H per 3 plus H per 3 2 F1 plus F2 dan seterusnya sampai 2Fn-1 plus Fn ya. Jadi kalau dihitung dari dua ini ya, dua ini, maka nulisnya bisa seperti ini ya. Kemudian yang dua ini dari sini ke sini itu bisa ditulis seperti ini. Nah, sampai xn sampai fn, maka bisa ditulis hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi ada 2f plus 3 tambah 2f plus 3 kan. Jadi ganjil-ganjil kemudian genap-genap ya. Maka bisa diperoleh fn. Jadi ini genap, nanti f2 tambah f2 ini kan jadi genap ya. Kemudian F3 sama F3 4 ya, jadi ya 4 tambah 4 2, jadi total ganjilnya kali 4, total yang genapnya dikali 2, terus ditambah F0 sama Fn dikali H per 3. Untuk algoritmanya, yang pertama definisikan Y sama dengan Fx, kemudian diturunkan secara manual ya. Kemudian tentukan batas atas, batas bawah, batas atasnya. Kemudian tentukan jumlah pembagi. Hitung H sama dengan B min A per N. Kemudian hitung menggunakan rumus ini. Oke, sekarang setelah ini kita coba langsung di programnya. Oke, kita langsung saja. Kita definisikan Fx dan 2x. Kemudian kita definisikan Fx atau turunannya. Itu apa? Iya.
dan Y, kemudian ini sebagai input ya, terus bawah B input, masukkan batas atas, kemudian N ya, input, masukkan pembagi. Nah, kemudian ini kita buat jadi float B, kemudian N, kemudian H sama dengan B min A per N, X sama dengan A. Kemudian kita cetak ini, cetak headernya ya, X, dapat spasinya kali 10, kemudian fx, x. Kemudian kita bisa, ini sekarang kita bikin untuk Simpsonnya ya. Well, jika X kurang dari B plus H, jadi ketika kurang dari B plus H, dia akan jalan. Kita cetak, maka kita cetak ya X-nya, kemudian fx, X-nya kita cetak, kemudian X ya, jadi perulangan X plus H, jadi hanya kan kalau membaginya 10 dari 0 sampai 1 berarti 0,1 dia naik terus dari 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kemudian kita kasih round ya, X, 3 kita flatkan ya. Kenapa? Karena nanti hasilnya supaya tidak 0,01 begitu. Kemudian L0 ini adalah FA-nya ya, fungsi awalnya, fungsi itu L0 sama dengan F X A, L1 ini akhirnya ya, fxb, kemudian X sama dengan A plus H. Jadi untuk kan tadi masih ketika X sama dengan A ya, maka berarti kalau A nya itu 0 berarti dia mulai 0 awalnya ya, kemudian dia akan menghitung ya, kemudian setelah X sama dengan A plus H, maka kita ini saya simpan dulu jumlah genap ya, karena kan kalau di Simpson ada yang genap, ada yang ganjil. Kemudian ya ini sama dengan 1, dan while jika X kurang dari B, jadi jika masih kurang dari B maka dia jalan, karena kan untuk X sama dengan A dan X sama dengan B plus BH ya, itu atau X sama dengan B, X sama dengan A dan X sama dengan B nya sudah dapat nilainya nanti ya. Nah, dari mana?
dari ini ya, dari L0 ini, L1 kan sudah dapat nilainya kan. Nah sekarang yang belum dapat nilainya yaitu yang di tengah-tengah. Maka kemudian karena ini ada genap ganjil, maka kita pakai if ya, if else. If untuk genap itu berarti jika dia dibagi dua ya, dia akan habis ya, kira-kira gitu. Kemudian L2 sama dengan X, kemudian jumlah genap sama dengan jumlah genap plus L2, kemudian I plus sama dengan 1. Jadi nanti dia akan naik terus ya, 1 nambah 1 terus. Kemudian jika tidak, nah maka dia L3 misalkan, maka sama dengan fx x jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil plus L3, kemudian I plus sama dengan 1. Oke, X sama dengan X plus H. Nah, nanti nambah terus. Kemudian kita hitung Simpsonnya, Simpson jumlah totalnya ya, sama dengan H L0 ditambah L1 ditambah 4 kali jumlah ganjil, kemudian ditambah 2 kali jumlah genap, kemudian dibagi dengan 3. Simpson ini kita bikin roundnya ini aja ya, kita bulatkan ya, round atau kalau usah kita bulatkan. Kemudian kita hitung jumlah eksak ya, eksak itu sama dengan fx eksak B fx eksak A, kemudian error sama dengan absolute Simpson kurangi jumlah eksak. Kita cetak hasil integral eksaknya, itu dia berarti jumlah eksak. Kemudian cetak Simpsonnya, hasil integral Simpson berarti Simpson. Kemudian yang terakhir kita cetak errornya, print error oke. Kita coba run, masukkan batas bawah 0 plus atas 1, membaginya 10. Oke sudah. Nah, maka kemudian hasilnya seperti ini. Kita coba misalkan lagi ya, batas atasnya 0, kemudian batas bawahnya 1, pembaginya kita buat 100. Oke. Oh, errornya 8,8
pangkat min 16 ya. Ini bisa kita kalau mau hasilnya 0 kita buat coba ini kita batasi ya. Simpson Simpson round, kita round Simpson berapa angka di belakang koma, sekitar 8 misalkan ya. Kita coba 0 1 10 sorry kita buat yang 100 ya. 0 0 1 100. Nah, hasilnya bisa errornya bisa 0. Jadi pada Simpson ini akan memungkinkan untuk errornya bisa sampai 0 ya. Dengan iterasi hanya 100 ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin di integral yang sebelumnya seperti integral Riemann itu masih butuh iterasi yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.